Sebenarnya aku belum puas, tapi kamu malah langsung ambil cadar. Itu kan karena kamu gak mahram tiba-tiba masuk kamar aku. Gaza tertawa. Aku gak menyesali itu sayang. Mas gak menyesal? Tanyanya kaget. Dia mendongak lagi menatap wajah Gaza. Cowok itu menggeleng. Sama sekali. Kalau bukan karena itu, aku mungkin gak akan memiliki kamu seperti sekarang. Enggak juga Mas. Kalau kita ditakdirkan berjodoh, bagaimanapun jalannya kita pasti akan bersatu. Gak yakin. Kok gitu. Tipe ideal kamu pasti yang soleh, taat agama, lihat aku kamu pasti langsung menghindar. Sanum terdiam. Dia juga membenarkan. Dia pasti akan memilih tipe ideal yang ia impikan jadi imam dalam rumah tangganya. Benarkan. Sanum nyengir. Itu sebabnya pertemuan kita di kos udah yang terbaik. Ya gak gitu juga Mas. Ini sudah ditakdirkan. Siapa yang gerakin hati aku ngumpet di kos kamu? 163. Allah. Nah kan. Ya udah deh Mas, ujarnya kemudian. Gaza tampak puas. Kamu kenapa terima aku? Kan sudah tadi Mas. Karena Mas paksa. Gaza meringis. Gak ada alasan lain. Sanum menggeleng jujur. Gak ada Mas. Oh, gumamnya kecewa. Tapi Sanum juga bersyukur untuk hari itu. Kenapa? Kamu gak menyesal? Sanum menggeleng. Semua sudah Allah takdirkan, hari itu cari kita bersatu. Allah bersyukur mengenal dan menjadi istri Mas Gaza. Sanum benar-benar bersyukur. Kekesalan Gaza kini diselimuti buncahan bahagia atas pernyataan itu. Dia menarik kedua sudut bibirnya. Iya. Iya Mas. Sanum gak peduli apapun pandangan orang terhadap kamu, Sanum bahagia karena Sanum tahu bagaimana Mas sebenarnya. Terlepas dari kamu yang bandel, itu semua hanya karena pelampiasan dari rasa sakit. Yang Sanum lihat kamu adalah sosok laki-laki hebat. Dipuji pasangan yang kita cintai adalah salah satu hal paling membahagiakan di dunia. Hatinya merasa tenang dan senang di saat bersamaan. Nanti ketika pernikahan kita sudah diumumkan ke publik, Sanum akan bilang ke dunia kalau Mas adalah suami Sanum yang paling terbaik sepanjang masa. Gaza terkekeh. Berlebihan. Itu adanya Mas. Aku gak sebaik itu. Di mata Sanum Mas sebaik itu. Emang. Mas gak percaya. Aku percaya. Keduanya sama-sama melempar senyuman. Perasaan yang hadir di antara keduanya membuat mereka seolah terbang tinggi di atas awan bersama miliaran kupu-kupu. Janji ya Mas kita akan selalu seperti ini. Sanum tahu kehidupan rumah tangga gak selalu mulus. Mungkin saat ini kita bahagia tapi bisa jadi keesokannya kita bersedih. Kapal kita gak selalu tenang, akan selalu ada ombak, tapi Sanum berharap sehebat apapun ombak itu kita sama-sama bertahan dan tetap saling mencintai ya Mas. 164. Gaza mengangguk. Kelak jika kamu kecewa, tolong tetap bertahan dan jangan pernah pergi. Ada dua badai yang siap terjadi ke depannya, tapi Gaza sungguh berharap badai itu tidak benar-benar terjadi karena kesalahannya di masa lalu. Sanum akan lakukan Mas. Insya Allah. Gaza menarik Sanum dalam pelukannya. Bibirnya hendak terbuka ingin mengatakan dua masa lalu yang masih sulit dia katakan, tapi dia juga takut dia kehilangan kebahagiaan yang saat ini dia rasakan. Dia bahagia bersama Sanum dan takut terluka jika Sanum pergi karena kecewa. Hatinya terus meminta maaf. Jika saja bisa kembali ke masa lalu, Gaza ingin memperbaiki semuanya dan tidak perlu setakut ini. Tapi semua sudah berlalu dan tidak ada yang bisa dia lakukan.
Dia memberi kecupan berulang kali di puncak kepala Sanum, mata Gaza terpejam. Sorry. I just don't want to lose you. 165. Om gimana sih? Om sendiri yang bilang akan bikin Gaza pisah sama cewek bercadar itu. Tapi apa sekarang? Aku ngikutin Gaza dan dia makin lengket dengan istrinya. Gaza bahkan tertawa lepas, ucap Elis marah. Dia menatap Sakaya di belakang meja kerjanya. Om gak lakuin apa-apa. Aku akan aduin sama papa, ucapnya karena tidak ada reaksi apapun dari pria itu. Sakaya tampak pusing menatap layar komputernya dan kini omelan anak sahabatnya membuatnya makin pusing. Tunggu Elis. Tunggu, cegatnya karena gadis itu hendak pergi. Sakaya melepas kacamata kerjanya. Tenanglah dulu. Kamu bisa duduk. Mana bisa Elis tenang. Om bahkan gak lakukan apa-apa. Om bohong. Saya bukan tidak melakukan apa-apa. Sudah. Hanya saja Vian mengancam. Pak Vian. Kaki kanan Om itu. Ya. Dia tahu sesuatu yang saya lakukan di masa lalu. Saya tidak bisa bergerak mengganggu rumah tangga Gaza dan wanita itu. Jadi kamu tunggu sebentar. Tapi sampai kapan Om? Kenapa Om takut sama Pak Vian? Itu bukan diri Om. Pak Vian kan tangan kanan Om, kenapa dia membela Gaza? Cek saya tidak takut dia Elis. Saya hanya mencari waktu. Waktu. Saya terus mengawasi Gaza ataupun Vian. Saat waktunya tiba saya akan menyingkirkan Vian untuk selamanya. Dari dulu dia selalu jadi penghalang, saya tahu selama ini dia mengoceh saya. Lalu apa yang akan Om lakukan? Sakaya tersenyum miring. Sebentar lagi, Vian tidak akan bisa melakukan apapun. Tapi bagaimana jika Gaza mulai jatuh cinta dengan wanita itu? Itu tugas kamu. Kenapa gak kamu ganggu mereka? Om, Gaza ancam aku, sama seperti aku tahu masa lalu dia. Gaza tahu juga sesuatu yang bisa mengancam masa depanku. Elis jangan bodoh. Gaza tidak akan membongkar fakta tentang kamu. Karena apa? Karena itu sama saja dia membuka masa lalu dia. Elis bergeming. Saya juga tidak akan membiarkan Gaza berbicara tentang masa lalunya. Karena itu sama artinya membuatnya tertarik ke penjara. Kamu mengerti kan Elis? Dia mengangguk. Jangan terangan-terangan merusak rumah tangga mereka. Gunakan cara halus. Senyum di bibir Elis melengkung. Om, makasih. Maafkan Elis marah-marah. Elis hanya takut Gaza semakin jauh. Saya mengerti. Kamu mencintai Gaza. 166. Om memang paling pengertian. Kalau begitu Elis pamit ya Om, ujarnya dengan senyum bahagia. Elis akan mengikuti saran Om. Merusak rumah tangga mereka secara halus. Tentu saja. Sakaya tersenyum simpul. Sanum terjaga dari tidur paginya. Karena sangat mengantuk, dia malah terlelap setelah sholat subuh. Dia menoleh ke samping, tidak ada Gaza. Suara sendok yang beradu dengan gelas membuatnya lekas menyibak selimut dan turun dari kasur. Sanum menghampiri kaca sesaat melihat penampilannya. Dia menggulung rambutnya tinggi-tinggi dan melangkah keluar kamar. Perhatiannya langsung tertuju pada dapur. Gaza terlihat sibuk dan membelakanginya. Sanum berlari kecil dan memeluk cowok itu dari belakang. Pagi Zauji, sapanya. Sanum menyembulkan kepala dari balik punggung Gaza. Ternyata cowok itu tengah membuat minum dan membuat roti untuk sarapan. Mas kenapa gak bangunin Sanum aja? Gaza tersenyum. Dia menaruh sendok dan berbalik badan,
dia gendong tubuh Sanum dari depan. Sanum sontak melingkarkan kedua kakinya di pinggang Gaza, memeluk bak koala. Gaza mengecup kedua pipi istrinya bergantian. Pagi cantik. Pipi Sanum bersemu. Kenapa Mas yang bikin itu semua? Pengen aja. Tidur kamu nyenyak. Padahal Sanum bersedia dibangunkan. Tapi aku gak mau tidur, wanitaku terganggu. Blus. Wanitaku. Jantungnya berdebar. Sanum mengulum senyum malu dan melingkarkan tangannya di leher Gaza. Sanum. Ganggu. Sudah selesai. Gaza membawa Sanum duduk di atas pantry. Duduk di sini dan jangan turun. Kenapa? Sanum menggoyang-goyangkan kedua kakinya yang menggantung. Netranya memperhatikan Gaza yang kini membawa 2 cangkir minuman ke meja makan lalu roti. Sanum hendak turun menyusul. Di sana aja bye. Sanum mau sarapan sama Mas Gaza. Sebentar. Gaza menarik kursi meja makan lalu berbalik badan lagi. Dia gendong lagi Sanum dan membawanya duduk di kursi meja makan. Padahal Sanum bisa jalan sendiri, Zauji, ujarnya malu. Sanum menyembunyikan wajahnya di leher Gaza. Wangi tubuh Gaza membuatnya suka. Gaza tersenyum, setelah mendudukkan Sanum di kursi, dia mengecup kening istrinya. Ayo sarapan. Gaza menarik kursi di sebelah Sanum. Sanum mengangguk senang. Dia menatap satu piring yang berisi 4 roti bakar dan 2 jus mangga di gelas. 167. Tinggi. Aku gak bisa bikin sarapan seperti yang kamu bikin pagi-pagi, ujar Gaza. Sanum biasanya sarapan nasi, dia hanya menyajikan roti. Nanti kita makan lagi di luar. Sekarang makan ini dulu, oke? Sanum mengangguk semangat. Dia tidak peduli sarapan apa yang Gaza sajikan. Dibuatkan sarapan pertama kali seperti ini saja sudah membuatnya merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Makasih Mas Ganteng, ujarnya mengedipkan sebelah mata. Gaza terkekeh. Dia mencubit gemas pipi Sanum. Lalu dia ambil 1 roti dan menyuapi sang istri. Enak. Yumi enak Mas. Anggukannya mengunyah roti bakar tersebut. Gaza tersenyum, dia kemudian menggigit roti dari arah yang sama dengan Sanum. Melihat itu Sanum kian tersenyum senang. Mas. Ya. Gimana rasanya naik motor besar? Gak berat? Tanyanya usia menelan roti dalam mulutnya. Gaza menggeleng. Gak sakit punggungnya Mas. Enggak. Sanum pengen coba Mas. Boleh. Naik motor sport. Sebelah alis Gaza naik. Iya. Mau ya Mas. Pengen coba. Kamu bisa bawa motor. Sanum menggeleng polos. Cek. Nanti kamu jatuh. Tapi Sanum mau. Enggak sayang. Yah Mas. Bibirnya mencebik. Sanum mau, mohonnya. Kalau gak, Sanum di depan, Mas di belakang. Gak. Belakang aja. Sanum mengerucutkan bibirnya. Wajahnya memelas, kedua tangannya saling menangkup di depan dada. Cek jangan pasang muka gitu. Mas, mau ya? Matanya berkedip-kedip. Gaza menghela napas, dia menyodorkan roti. Sanum menutup bibirnya, merajuk. Oke. Menyerah. Senyum Sanum merekah. Dia membuka mulutnya besar-besar dan melahap roti yang Gaza sodorkan. Tapi bentar. Yang penting Sanum naik. 168. Gaza geleng-geleng kepala. Dasar bocil. Gak apa-apa, Sanum bocilnya Mas Gaza. Ucapnya girang. Gaza mengulum senyum. Dia menyodorkan lagi roti tersebut.
Begitu sisi lain roti digigit Sanum, dia sontak mendekatkan wajahnya dan menggigit sisi lain roti. Mata Sanum membulat. Gaza menyeringai begitu potongan roti itu masuk mulutnya. Dengan santai dia menjauhkan wajahnya kembali. Wajah Sanum memerah. Dia menyentuh bibirnya dan mengunyah roti dalam mulutnya lalu melirik Gaza. Sanum makan sendiri aja, ujarnya hendak mengambil satu roti. Tangan Gaza lekas menahan. Aku yang suapin. Sanum sendiri aja mas. Entar mas cari kesempatan. Gaza tergelak. Emang itu tujuannya, ujarnya kemudian. Sanum cemberut tapi pipinya memerah. Gaza tertawa. Mas hari ini ada agenda gak? Keduanya kembali melanjutkan sarapan, Gaza kembali menyuapi Sanum. Ini hari Senin, tapi karena tanggal merah otomatis mereka libur. Gak ada. Sanum ada mas. Apa? Nyuci baju, beresin rumah. Itu nanti ada yang beresin. Gak usah dikerjain. Kita jalan-jalan aja, putus Gaza. Memang akan ada yang membersihkan apartemen 4 kali dalam seminggu. Sedangkan pakaian biasanya akan di laundry. Tapi Sanum pengen kerjain semuanya. Bareng Mas Gaza, berdua. Kalau ada yang kerjain kenapa bikin diri capek? Sanum libur. Gak ngapain-ngapain. Sanum aja yang kerjain, kalau Mas mau main boleh. Entar pulang rumahnya sudah beres. Cek bukan itu maksudnya Bi. Mereka dibayar. Mas, hari ini Sanum aja yang kerjain semua. Gaza menenghela napas. Serah. Senyum Sanum melengkung. Dia memeluk Gaza dari samping. Makasih Mas Gaza. Sanum membereskan piring dan lekas berdiri. Memulai pekerjaan. Sejak menikah dengan Gaza, Sanum hanya melakukan aktivitas rumah seorang istri seperti memasak. Sedangkan bagian mencuci dan membereskan apartemen selalu ada yang datang saat mereka di sekolah. Sekarang, Gaza memperhatikan Sanum yang kini beranjak ke wastafel. Mencuci piring kotor. Sekarang mas. Mumpung energi pagi masih full. Sanum menyingsikan lengan bajunya dan mengambil sapu tangan cuci piring. Dia cuci bekas makanan mereka tadi. 169. Gaza ikut beranjak dari kursinya. Dia berdiri di samping Sanum dan mengadahkan tangan. Sanum mengerjap dan mendongak. Mas minta apa? Sini aku yang bilas. Dia ambil alih piring yang sudah disabun, selanjutnya Gaza mengaliri dengan air kran. Sanum menarik senyuman lebar dan mengambil yang lainnya. Mas gak apa-apa cuci piring. Kalau kamu yang minta gak apa-apa. Kalau bukan Sanum, gak akan mau. Sanum tertawa. Kenapa gitu kalau sama Sanum mau? Gaza mengecup pipi Sanum. Karena sayang kamu, jawabnya ringan. Gaza mencolek busa sabun cuci piring dan menul hidung Sanum, cantik. Maas. Sanum merengek. Gaza terkekeh. Keduanya sama-sama mencuci piring. Setelah selesai Sanum mencuci pakaian di mesin cuci, Gaza bagian masukkan deterjen. Jangan banyak-banyak mas. Sanum menahan lengan cowok itu karena Gaza hendak menuangkan semua deterjen. Kenapa? Makin banyak makin bersih. Bukan mas. Sini, Sanum yang kasih. Gaza menggeleng. Aku aja. Tambah lagi. Dikit aja. Gaza menuruti. Setelah selesai, Sanum memberi air dan mengatur pemutaran mesin cuci lalu beranjak mengambil sapu. Gak ditungguin kainnya. Gaza menatap heran dan menunjuk mesin cuci yang tengah memutar kain di dalamnya.
Gak mas. Entar kalau berhenti bakal kedengaran. Kamu ngapain? Bersihin rumah mas. Ini belum selesai. Disambil Zouji. Dua alis Gaza naik. Dia memperhatikan Sanum yang kini menyapu lantai. Apartemen tidak terlalu berantakan karena Sanum selalu menaruh sesuatu di tempatnya. Paling-paling Gaza yang suka lempar sana-sini dan Sanum yang langsung pungut. Sanum juga mengambil potongan kain dan membersihkan meja, pantry, dapur dan sela-sela yang biasanya dihinggapi debu.